Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMIK dimanapun Anda berada dan juga penggemar RMIK. Salam sehat dan semoga dalam keadaan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Nah, di konten sebelumnya kan saya sudah membahas terkait dengan tes SKB CPNS Perkamedis. Di sana kan saya membahas terkait dengan pengalaman saya dan juga motivasi belajar saya, bagaimana saya dapat menembus SKB Perkamedis itu di usia yang sudah terpaut jauh ketika saya sudah bekerja. Itu sudah sekitar 10 tahun ketika saya lulus. Itu jadi ketika belajar itu pun saya juga menggalinya itu dengan usaha yang ekstra. Jadi sangat kompleks ya, karena sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah rutinitas harian, dan untuk memilah waktu belajar aja itu sudah kesulitan. Jadi ketika belajar itu dulu saya itu ketika mau tidur, jam-jam tidur itu saya membuka buku, membaca buku. Ketika saya bangun tidur pun saya membuka dan membaca buku. Seperti itu yang saya lakukan dulu sampai segitunya, karena ketika sudah bersama keluarga itu pun juga sudah me time dengan keluarga. Jadi memang membuka buku itu malam hari sebelum atau sesudah ngedrakor gitu. Oke, nah untuk yang subbab keempat itu saya membahas terkait dengan tips persiapan seleksi CPNS Perkamedis dan informasi kesehatan. Nah, yang pertama tadi kan pengalaman menembus SKB-nya, dan ini adalah sub 4, ini tips persiapan untuk seleksinya bagaimana ya gitu. Jadi di sini aku ingin menceritakan pengalaman dan informasi terkait tips dan cara belajar ketika menghadapi serta persiapan seleksi CPNS Perkamedis dan informasi kesehatan. Budayakan gemar membaca. Ini pasti. Jadi nanti ada ini captionnya nih, budayakan gemar membaca. Teman-teman Sobat PMIK, ataupun ini sebenarnya ini untuk saya pribadi juga. Jadi sebelum bertanya ataupun sebelum menanyakan sesuatu hal yang kompleks atau yang sederhana saja, itu usahakan menggali dulu searching literatur ataupun informasi di media yang dapat kita gunakan. Jadi misalnya ingin bertanya sesuatu, cobalah cari dulu. Kalau ada buku fisiknya itu lebih baik, punya ponsel, ketik dulu di situ. Google atau internet itu menyediakan jutaan informasi apapun yang kita inginkan. Jadi ketika sebelum kita bertanya, kita setidaknya sudah mempunyai gambaran apa sih yang sebenarnya akan kita tanyakan, atau apa sih yang sebenarnya tidak kita ketahui dan ingin kita validasi kepada yang lebih expert itu apa sih gitu. Jadi kita tidak mentah, jadi kita tidak seakan-akan tidak tahu apapun, tapi kita sudah sempat mencari tahu, seperti itu. Budayakan gemar membaca, mempelajari dan memahami semua materi SKD CPNS secara general atau menyeluruh dahulu. Kenapa harus paham bukan hafal? Sebab selain dari pengalaman, dengan cara membaca, memahami dan mengerti akan sesuatu dalam hal apapun, bisa belajar, bekerja, berkehidupan dan lain-lain, kita telah mempunyai modal yang kuat atau solusi yang tepat akan hal itu semua, bukan hanya berdasarkan perkiraan, hitung kancing baju ataupun pasrah tanpa alasan. Jadi kita memang harus paham dulu ya, meskipun kita sudah mentok itu kan setidaknya kita sudah mencari tahu. Misalnya tidak tahu soal itu, kita pernah mempersiapkan diri. Betapa baiknya jika pemahaman dapat berkolaborasi dengan hafalan dan ingatan yang kuat. Pasti tes SKD yang bukanlah faktor untuk kalian menjadi insecure. Jadi jangan pesimis dulu kalau misalnya belum siap dalam hal-hal materi di SKD itu. Kita memang harus mempelajarinya dan kita gali mana sih hal-hal yang kita belum ketahui, dan kita pupuk mana-mana yang kita sudah paham supaya tidak lupa gitu. Dan setelah dirasa cukup, kemudian dipersempit dengan analisis soal-soal yang sudah banyak beredar. Jadi bisa melihat soal-soal yang tahun-tahun terdahulu, seperti itu. Percayalah, orang-orang yang kalian anggap pintar, jago dalam bidangnya dan jenius di luar sana, semua bermula dari kebiasaan membaca apapun bentuknya. Bagi peminat CPNS terutama formasi PMIK yang pertama kali daftar atau baru mau daftar dan persiapan mengikuti seleksi, sebagai berikut. Jadi yang pertama, selalu update informasi terkini pada portal web resmi atau sosial media penyelenggara seleksi CPNS, misalnya BKN, Kemenpan RB, dan instansi yang ingin dilamar seperti Kementerian Kesehatan RI, BKD Provinsi, maupun BKD Kabupaten atau Kota. Jadi ya itulah yang masing-masing ataupun lembaga pemerintahan lainnya yang mengeluarkan formasi rekrutmen CPNS atau ASN Perkamedis. Yang kedua, pastikan membaca dengan seksama ketentuan umum dan regulasi yang terkait dengan CPNS. Jadi jangan lupa membaca. Budayakan
gemar membaca. Yang ketiga, seleksi CPNS terdiri dari 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Nah, ini dulu saya seperti itu ketika CPNS itu. Yang pertama adalah seleksi administrasi, berkas syarat-syarat dari ijazah, kemudian STR, dan lain-lain. Kemudian kalau sudah lolos itu masuk ke tes SKD yang kompetensi dasar, dan kalau sudah SKD lolos, nanti masuk lagi ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Yang keempat, untuk seleksi administrasi, perhatikan ketentuan umum dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dari instansi yang dilamar. Secara umum sesuai pengalaman dan regulasi CPNS, yaitu adalah KK, kemudian ada NIK atau nomor induk kependudukan, ini KTP, ijazah, pas foto, STR, dan dokumen lainnya. Jadi ada dokumen pendukung, misal ada surat keterangan dan lain-lain. Yang kelima, untuk SKD dan SKB ada beberapa tips dari berbagai sumber dan sesuai pengalamanku yang sangat efektif, yaitu yang A, belajar membaca cepat dan manajemen waktu yang baik, karena rata-rata peserta CPNS pertama kali kehabisan waktu. Tidak disarankan mengulang membaca soal sampai 2 kali, sebab soal waktu hanya kurang dari 1 menit. Jadi satu soal itu kalau dibagi yang 90 menit tadi, ada 100 soal itu cuma berapa detik itu, enggak sampai 60 detik. Satu soal itu enggak sampai 1 menit. Kalau kita ada soal yang mudah itu segera langsung isi aja. Enggak, soal yang sulit skip atau tandai dulu, nanti ketika sudah menyelesaikan soal yang secara keseluruhan kita kembali lagi ke situ. Tandai aja gitu. Nah, yang B, jika lemah di hafalan, perdalam hafalan. Kalau lemah di hitungan, perdalam hitungan. Kesimpulannya, mana yang dikira lemah itulah yang harus diasah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, gali mana sih kekurangan kita itu apa aja, dan kita pupuk di situ supaya kita tahu asesmen diri sendiri gitu. Yang C, kerjakan soal yang mudah lebih dahulu, jangan fokus di salah satu soal saja. Tandai nomor yang sulit di kertas buram, jika ada waktu kerjakan lagi nanti, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang D, temukan dan pilih cara belajar sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jika aku belajar, yang pertama adalah membaca semua buku-buku materi, ikut bimbingan offline dan online, kisi-kisi dan menganalisis soal-soal yang beredar tahun sebelumnya, dan aku membuat ringkasan yang kemudian aku susun soal-soal dari ringkasan materi tersebut di Google Form quiz untuk aku kerjakan sendiri sebagai evaluasi sejauh mana aku menguasai materi-materinya. Dulu ketika sudah saya membaca buku dan juga materi itu, saya buat soal itu materi-materinya dan saya kerjakan lagi sendiri. Jadi saya itu tahu mana yang kira-kira materi yang saya masih terlewatkan atau belum saya pahami itu jadi hafal gitu. Jadi bukan hafal sih, jadi memahami, lebih paham. Oh, terkait ini nanti relate dengan ini gitu. Jadi saya sudah tahu kalau ada soal terkait ini nanti pasti nyambungnya dengan materi ini, seperti itu. Cara inilah yang mengantarkan aku menembus tahapan seleksi CPNS saat itu. Jadi memang hal pengalaman inilah yang membawaku untuk menembus menjadi ASN PMIK. Kemudian yang E, jangan tegang, rileks saja, jangan panik, minta restu kepada semua orang terdekat, berdoa, dan selanjutnya serahkan semuanya keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjawab atas semua usaha-usaha yang telah kita lakukan. Jadi ya, apa yang sudah kita lakukan dari usaha ikhtiar itu memang hasil akhirnya adalah Tuhan semesta alam yang akan menjawab. Jadi apapun usaha kita memang Tuhan sebagai penentunya. Jadi kita wajib sebagai hambanya, sebagai manusia yang beriman, kita untuk berpasrah diri dan memberikan keputusan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi ya begitulah, memang manusia itu diwajibkan berusaha, yang menentukan tetap Tuhan. Jadi kalau kita usahanya sudah maksimal dan mungkin Tuhan pun juga sudah mengerti, oh ini anak ini giat sekali belajarnya, anak ini semangat sekali dalam berkuliah ataupun mempersiapkan tes ASN CPNS, karena sudah mempersiapkan dengan baik, dengan usaha, doa, dan juga memberikan hal-hal yang terbaik kepada sesama dan kepada semua makhluk ciptaannya. Ini nanti akan saya jawab, nanti akan saya berikan hasil yang sesuai yang diinginkan gitu. Nah, mungkin kan Tuhan juga akan, kalau kita rayu dengan hal-hal yang baik seperti ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dijawab sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, terkait dengan cara belajar saya dulu adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi sobat PMIK yang ada di sana bisa mempunyai gambaran dan contoh hal-hal yang baik, silahkan diambil. Yang kurang bermanfaat silahkan tinggalkan saja. Nah, mungkin terkait dengan tips belajar persiapan CPNS Peraka Medis, kita sambung di lain kesempatan dengan konten yang lain. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bertransformasi, PMIK kita bisa.